Al-Quran memerintahkan kepada kita dalam satu ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memang ahlinya, mengerti, jikalau kalian tidak tahu. Dalam hal ini terkait dengan wabah corona ini, maka para dokter lah yang paham ya tentang apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Di antara larangan yang disampaikan oleh kedokteran itu, yaitu dilarang berkerumun, ya, berkumpul. Kemudian dilarang lagi berjabat tangan. Kalau memang dikhawatirkan tangan ini kemudian memegang wajah, menyentuh rongga-rongga yang menyebabkan nanti tertular atau terpapar oleh virus corona ini. Terkait hal ini, memang ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, kita kemukakan. Pertama, dalam hal berjabat tangan itu memang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menganjurkan kepada setiap muslim kalau bertemu itu bersalam dan berjabat tangan, karena dengan bersalam dan berjabat tangan itu berguguranlah dosa-dosa kita. Tapi dalam hal lain, Rasulullah juga menganjurkan kita untuk tidak berjabat tangan ketika terjadi hal-hal tertentu seperti terjadinya wabah atau penyakit menular ini. Terjadi di suatu kesempatan Rasulullah didatangi oleh seseorang yang ikut berbaiat pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membaiatnya tanpa menggenggam tangannya. Rasulullah mengatakan, qad baya'naka, kami sudah membaiat kamu, ya, tanpa berjabat tangan, ya. Kenapa? Karena orang itu dalam riwayat hadis ini disebutkan sedang mengalami penyakit menular, penyakit lepra. Maka Rasulullah membaiatnya tanpa menggenggam tangannya. Dalam hal ini maka bisa kita seperti kesimpulan, boleh kalau memang kita harus bukan meninggalkan kesunahan Rasulullah, bukan. Jadi mengalihkan satu kesunahan ini kepada kesunahan yang lain. Dalam hal tidak ada terjadi apa-apa, kita sunnah berjabat tangan. Tapi ketika terjadi sesuatu yang seperti ini, yaitu dikhawatirkannya penyakit menular itu terpapar kepada kita, maka kita lakukan kesunahan yang lainnya, yaitu di mana Rasulullah tidak menjabat tangan kepada orang yang membaiatnya dalam keadaan orang itu memiliki penyakit yang menular, ya. Oleh karena itu maka jangan khawatir, ya. Kalaupun memang ingin tetap berjabat tangan silahkan, tapi pastikan kita sering untuk mencuci tangan, ya, menjaga kebersihan. Ya, bagi seorang muslim ya sepantasnya untuk mulazamah wudu, ya, menjaga wudu. Jadi kalau memang kita bisa memastikan dirinya menjaga wudu, jadi kalau memang kita bisa memastikan diri kita ini bisa menjaga kebersihan khususnya tangan kita, atau kita memang biasa untuk menjaga wudu atau mudawamah wudu, silakan, ya. Tapi selayaknya kita untuk berhati-hati, ya, jangan sampai habis memegang sesuatu bersama dan sebagainya, kemudian telapak tangan kita untuk memegang rongga-rongga yang ada di wajah kita, mulut, hidung, telinga, mata dan sebagainya, itu yang membahayakan untuk kita. Jadi kalau memang mau berjabat tangan silahkan, tapi setelah itu bisa kita bersihkan atau kita semprot dengan hand sanitizer, artinya kita berhati-hati, ya, itu silahkan, ya. Apalagi kalau kita mulazamah wudu itu sangat bagus, ya. Selain bernilai ibadah dan berpahala, ya, ada banyak rahasia dan faidah dalam wudu itu terkait dengan keadaan seperti ini. Pertama, telapak tangan dan kaki bisa bersih, ya, karena kita sering berwudu. Kemudian rongga-rongga juga akan bersih, ya. Terlebih rongga hidung itu kan yang jadi pernapasan itu. Kemudian wajah juga segar dan bersih, ya. Jadi silahkan boleh berjabat tangan, tapi pastikan kita mencuci tangan atau menjaga kebersihan tangan kita, menjaga kebersihan diri kita agar tidak sampai terpapar oleh penyakit corona ini, sambil bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat memudaratkan kita, membahayakan kita tanpa seizin
dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Siapa orang yang membaca kalimat ini 3 kali di saat pagi, maka Allah jaga ia di hari itu. Ya, kalau dia membaca 3 kali di saat petang, di saat sore, maka Allah jaga dia di malam itu. Jadi biasakan membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali di saat pagi dan 3 kali di saat sore. Ya, bagusnya diamalkan ba'da maghrib dengan ba'da subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.